apa kabar? Selamat hari Minggu. Kak Maya berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, dan siap untuk mengikuti ibadah online IMPA. Ya adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu Kak Maya mengundang adik-adik semua bangkit berdiri, lalu kita menyanyikan lagu Mars PA dengan sikap sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan mengharingkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang benih. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke depan hadiratnya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami, kakak-kakak layan, juga bersama adik-adik terkasih kami yang ada di rumah, masih diberikan kesempatan nafas kehidupan, sukacita dan sejahtera. Dan Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kami, para pelayan Kadela dan juga Kak Maya di dalam pelayanan firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jadi kita akan membaca Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Kak Maya baca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik semua baca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dalam perlindungan Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah,
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Iya adik-adik, dipersilakan duduk. Iya adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kadela. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabu Gendang. Sangat sukacita sekali nih kakak hari ini karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik dan menyapa adik-adik walaupun hanya melalui virtual. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik di rumah juga masih tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah hari Minggu walaupun secara online, tapi kakak yakin adik-adik pasti tetap semangat untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini mari kita adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman. Adik-adik boleh siapkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Itu terambil dari kitab Ezra, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 5. Jika adik-adik sudah menemukan Ezra 1 ayat 1 sampai 5, kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu di tiap rumah masing-masing, biarlah mereka boleh dapat mendengarkan dan juga memahami firman-Mu pada pagi hari ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem.
Sekianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik masih ingat nggak bagaimana waktu itu Allah menghukum bangsa Israel dan membuang mereka ke Babel? Nah, pagi ini kakak mengulang sedikit cerita. Jadi ketika itu kerajaan Babelonia yang saat itu sedang berkuasa itu dikalahkan oleh kerajaan Persia yang saat itu yang menjabat adalah Raja Kores. Nah, adik-adik, selama 70 tahun, jadi 70 tahun itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik, sangat panjang. Jadi selama 70 tahun bangsa Israel mengalami penindasan, dia mengalami penjajahan, mereka dibuang, mereka mengalami kesedihan yang sangat luar biasa selama 70 tahun. Dan tidak hanya di situ adik-adik, bahkan bait-bait Allah dihancurkan, dirobohkan pada saat itu. Nah, bacaan kita pagi ini bercerita tentang bagaimana Allah menepati janjinya untuk membebaskan bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui Raja Kores. Nah, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores adik-adik untuk memulangkan bangsa Israel pulang ke negerinya di Yerusalem dan kembali membangun bait Allah. Nah, di sini kita juga melihat bahwa Allah itu setia ya adik-adik. Allah itu begitu setia dengan umatnya. Bahkan Allah itu selalu menepati janjinya. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati janji-janjinya walaupun tidak melalui jalan yang selalu baik, tidak melalui jalan yang selalu enak. Seperti bangsa Israel, dia harus melalui pembuangan yang selama 70 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya. Ia tidak akan pernah ingkar janji. Nah, firman Allah itu mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin dan pasti digenapi adik-adik. Nah, sekarang berbicara tentang membangun bait Allah. Nah, adik-adik tahu nggak sih membangun bangunan butuh bahan-bahan apa saja untuk membangun sebuah bangunan? Ada yang tahu? Pastinya sebagian dari adik-adik pasti udah tahu ya. Mungkin pernah lihat tukang atau bapak atau om atau kakek sedang membangun. Mereka pasti membutuhkan batu bata, mereka membutuhkan semen, mereka butuh air, kerikil, pasir, dan masih banyak lagi adik-adik. Coba adik-adik bayangkan betapa susahnya membangun sebuah bangunan dengan bahan-bahan yang sangat banyak, dan tidak bahan itu saja, selain bahannya banyak, juga harus punya keterampilan, harus punya kemampuan untuk membangun sebuah bangunan ya adik-adik. Nah, kita semua adik-adik, kakak, adik-adik juga dipanggil untuk ikut serta dalam membangun dan berkarya. Tapi maksudnya di sini ikut serta dalam membangun bukan berarti adik-adik harus jadi tukang. Adik-adik harus cari semen, harus cari batu bata, bukan seperti itu ya adik-adik. Turut serta membangun di sini adalah bagaimana adik-adik itu semangat dalam berkarya, semangat membangun kehidupan adik-adik dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu bisa pakai siapapun Tuhan bisa pakai. Seperti Nabi Ezra, Tuhan pakai Nabi Ezra untuk memotivasi bangsa Israel untuk semangat kembali ke negerinya, kembali ke Yerusalem, dan semangat kembali untuk membangun bait Allah di sana. Kemudian Tuhan juga pakai Raja Kores adik-adik. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores supaya Raja Kores mau memulangkan bangsa Israel ke negerinya dan kembali membangun bait Allah di sana. Kemudian Tuhan juga pakai orang-orang Yahudi
yang sangat ingin pulang ke negerinya dan mau membangun bait Allah. Bahkan adik-adik, Tuhan juga pakai orang-orang yang di sekeliling mereka, walaupun mereka tidak ikut pulang ke negeri mereka, tapi Tuhan pakai orang-orang yang di sekeliling mereka itu untuk membawakan bekal, untuk membawa bekal barang-barang untuk dibawa ke Yerusalem untuk membangun bait Allah di sana. Nah, lalu adik-adik, pertanyaannya, bagaimana cara kita Kak buat membangun kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan baik? Nah, ini kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, adik-adik harus berangkat dari kekudusan. Adik-adik harus mau dengar-dengaran. Adik-adik harus mau mengikuti semua perintah Tuhan. Jangan mengikuti perintah Tuhan ini setengah-setengah ya adik-adik. Jadi adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan semuanya. Adik-adik harus juga mau dengar-dengaran seluruh perintah Tuhan. Contoh, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Nih, walaupun adik-adik sekarang ibadahnya di rumah, tapi adik-adik tetap harus baca Alkitab setiap hari. Adik-adik juga harus tetap semangat berdoa setiap saat. Adik-adik juga harus tetap semangat dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak secara online setiap minggunya. Nah, kalau misalnya mama papa lupa, adik-adik yang harus semangat mengingatkan mama papa. Ma, aku belum ibadah hari Minggu pelayan anak nih gitu ya. Jadi harus tetap semangat, rajin baca Alkitab, tetap semangat doa setiap saat, dan juga ibadah online hari Minggu pelayanan anak. Nah, dengan begitu kakak yakin adik-adik semuanya, kakak dan juga adik-adik pasti dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merespon pemberitaan firman pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 185, baitnya yang pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalam, gereja adalah orangnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kasih sayang Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Kau mau memakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu ke lingkungan kami sekitar. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan, Kau beri sehat kuat, Engkau beri kiranya Engkau selalu menyertai mereka di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap keberadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, juga dalam mengurus kami di rumah. Kiranya Engkau beri kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan, Kau beri panjang umur, sehat selalu. Biarlah teman-teman kami yang sedang bersuka cita dalam merayakan pertambahan usianya, Engkau boleh berkati dimanapun mereka berada.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau boleh jamah mereka, teman-teman kami, biarlah ia boleh sembuh, dan kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan melalui obat-obatan dan juga para dokter yang merawat. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini sampai saat ini Tuhan mereka masih belajar online di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau beri hikmat akal budi sehingga mereka boleh dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan yang kami peralaskan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari berdiri. Jika adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, adik-adik harus berangkat dari kekudusan. Mau dengar-dengaran dan mau mengikuti semua perintah Tuhan Yesus. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama, Tuhan Kau Gembalakan. Arahkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya adik-adik, Kak Maya akan menyampaikan warta pelkat kita. Yang pertama adalah kita akan beribadah secara online seperti biasa setiap hari Minggu jam 9 pagi. Yang kedua untuk persembahan, adik-adik dapat dibantu orang tua dan bisa menyetornya langsung ke kantor gereja. Yang ketiga, adik-adik akan membuat aktivitas yaitu menyanyi dengan gerakan dan lagunya yaitu adalah Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Dan nanti adik-adik dapat men-share-nya di grup-grup WA atau bisa langsung ke sosial media Pelkat PA. Ya adik-adik, itulah warta pelkat kita pada hari ini. Tetap semangat dalam membangun kehidupan adik-adik untuk melayani Tuhan. Jangan lupa berdoa, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan menaati protokol kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.